Shalom saudara, shalom, haleluya. Saudara, tema kita di bulan Februari ini adalah kasih yang sempurna. Apa saudara? Kasih yang sempurna, kasih tahu kiri kanan, kasih yang sempurna. Ya. Nah saudara, saya percaya kita mengerti apa itu kasih. Karena firman Tuhan sudah katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ditulis di sana demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 dikatakan di sana demikian. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Sekali lagi saya akan tegaskan di sini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi saudara kekasih, kasih Allah sempurna di dalam setiap kita. Kalau kita mempunyai keberanian percaya untuk menghadapi hari penghakiman. Itu kata firman. Dan inilah yang sangat penting yang disampaikan firman Tuhan kepada kita siang hari ini. Yang harus kita perhatikan. Saya rindu saudara. Jemaat Hosanna Family Church HFC. Memiliki keberanian percaya ketika nanti kita menghadapi hari penghakiman. Nah saudara, keberanian di sini bukan kesombongan. Bukan keangkuhan, tapi keberanian di sini adalah keyakinan iman kita. Keteguhan iman kita, kebulatan hati kita. Bahwa kita semua tidak takut menghadapi hari penghakiman, hadapi tahta pengadilan Kristus pada waktunya nanti. Karena apa? Kenapa kita tidak takut? Karena kasih Allah yang sempurna itu ada dalam hidup saudara. Tinggal dalam hidup saudara. Kasih itulah yang menebus kita. Kasih itulah yang menyelamatkan kita. Kasih itulah yang mengampuni kita. Kasih itulah yang menyucikan kita. Yang mengubahkan kita. Untuk menjadi serupa seperti Kristus. Jadi saudara, kita harus sadari ketika kita masih ada dalam hidup di dunia ini. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan melihat kita. Serupakah kamu dengan aku? Itu yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Dan ketika kita menjadi serupa dengan Dia, itulah yang membuat kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena kalau kita menjadi serupa dengan Dia, pasti Dia mengenal saudara. Tidak mungkin saudara tidak dikenali. Karena saudara menjadi serupa dengan Dia. Saudara, saya berdoa siang hari ini. Kita semua jemaat HFC memiliki kasih di dalam setiap kita. Sehingga kita memiliki keberanian pada waktunya nanti. Karena setiap kita, sekali lagi saya katakan. Karena setiap kita semua akan menghadap namanya tahta pengadilan Kristus. Ini yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, dikatakan apa di sana? Sebab
kita semua pasti akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kita semua, saudara. Tidak terkecuali suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kita semua jemaat HFC. Kita pasti akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya. Dan saudara, mari kita mau mengerti bahwa tahta pengadilan Kristus ini bukan untuk menentukan keselamatan kita. Karena keselamatan bukan hasil pekerjaan manusia. Keselamatan bukan hasil dari perbuatan manusia, bukan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan apa? Dikatakan begini, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, tahta pengadilan Kristus ini mengacu kepada penghakiman atas perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Itu maksudnya. Lalu kalimat selanjutnya dikatakan apa di sana? Di sanalah setiap orang akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Di sanalah nanti kita akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya selama hidup di dalam tubuh duniawi. Jadi saudara, ya, mari kita merenungkan siang hari ini. Apa yang telah kita buat selama ini? Apa yang telah kita kerjakan selama ini? Perbuatan baikkah atau perbuatan jahat? Serupakah apa yang kita buat selama ini dengan apa yang Kristus buat ketika dia ada di dalam dunia? Semakin giatkah kita, semakin semangatkah kita untuk melayani Tuhan? Semakin kita sungguh-sungguh bersedia mengatakan ini aku Tuhan, atau kita semakin sibuk dengan urusan-urusan dunia kita? Semakin cintakah kita sama Tuhan atau kita semakin mencintai dunia ini? Saudara, kita renungkan. Apakah selama ini kita betul-betul sabar? Apakah selama ini kita betul-betul murah hati, tidak sombong, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain? Betul? Karena firman Tuhan tadi katakan apa? Setiap orang akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Saudara, saya berdoa pagi ini kita mulai peka. Ya. Kita mulai sadar bahwa apapun yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini mempunyai dampak, mempunyai pengaruh kepada kekekalan kita nantinya, kita mau kemana. Kalau apa yang kita buat selama ini, selama kita hidup itu serupa dengan Kristus, sesuai dengan kehendak Tuhan dan keinginannya Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami kebahagiaan yang kekal dengan Dia. Ya. Tapi kalau apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan selama kita hidup ini dan sampai hari ini kita sama juga dengan orang-orang dunia ini, saudara, menderitalah kita nanti. Oleh karena itu firman Tuhan ini penting untuk disampaikan dan dengar. Karena itu mari kita mau perhatikan apa yang kita buat, apa yang saudara kerjakan. Supaya apa? Supaya kita semua layak dan berkenan di hatinya Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan apa? Masih di 2 Korintus 5 ayat 10, mohon ditampilkan ya. Dikatakan demikian, masing-masing akan memberi pertanggungjawaban
atas perbuatannya. Yang baik maupun yang jahat. Jadi gini saudara, ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ya, masing-masing kita akan memberikan pertanggungan jawab kita atas talenta kita, atas karunia yang Tuhan berikan, atas harta kekayaan yang Tuhan titipkan, atas kecakapan dan kepintaran yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita harus mempertanggungjawabkannya. Kenapa? Karena sebab dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Saudara, biasanya memang orang kurang suka itu kalau dengar kata tanggung jawab, ya. Karena yang namanya tanggung jawab itu pasti ada tuntutan. Pasti ada kewajiban yang harus kita taati. Taat kepada siapa? Ya. Kepada siapa yang memimpin kita, kepada siapa yang mempercayai kepada kita. Yang mempercayai kita, mempercayai segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Itu kita harus bertanggungjawabkan. Kalau di rumah, ya anak-anak harus bertanggung jawabnya kepada orang tua. Kita harus taat kepada orang tua. Kalau di kantor, ya kita harus taat sama bos kita. Ya kan? Kalau di gereja, ya kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin gereja. Di sini ada guru sekolah minggu, di sini ada PKS, WPKS, di sini ada pembina rohani, di sini ada ketua divisi. Kita yang berada di bawah pimpinannya, saudara, kita harus belajar taat. Karena kita menerima sesuatu dan dipercaya. Tapi kalau ada orang yang menerima sesuatu baik kepercayaan dan atau tanggung jawab yang lain, dan tidak mau dituntut dan tidak mau melakukan kewajibannya, bukankah orang itu sama juga kita sebut dengan orang yang tidak bertanggung jawab? Betul? Iya. Saudara sudah gaji pembantu saudara, karyawan saudara. Setiap bulan dia terima gaji bahkan bonus. Tetapi dia tidak melakukan kewajibannya dia tidak mau dituntut atas pekerjaannya. Dia artinya orang yang tidak bertanggung jawab. Mari saudara, kita tidak menjadi seperti cerita dalam perumpamaan seorang hamba yang menerima 1 talenta. Hamba itu menerima 1 talenta dari tuannya. Tapi tidak menjalani tanggung jawabnya. Karena itu saudara, dia disebut apa? Hamba yang jahat dan malas. Dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena tidak bertanggung jawab atas 1 talenta yang diberikan oleh tuannya. Saya nggak tahu berapa talenta yang saudara terima dari Tuhan kita. Saya percaya kita tidak ingin dipanggil sebagai hamba yang jahat dan hamba yang malas. Tetapi kita semua bertanggung jawab atas talenta kita, atas karunia kita, atas harta kita, atas apapun yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Amin. Sedikit maupun banyak, miskin maupun kaya, ya, itu bukan masalahnya saudara. Bukan masalahnya. Karena apa? Karena kita tahu. Lukas 12 ayat 48b katakan begini saudara. Ya, dikatakan begini. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Semakin banyak kita menerima talenta, karunia atau apapun juga dalam hidup kita. Makanya orang yang diberi 2 talenta, kembalikan 2 talenta. Orang yang menerima 5 talenta, dia kembalikan 5 talenta. Ya.
kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi semakin banyak apa yang kita terima saat ini dari Tuhan, kita banyak dituntut. Saya begitu merasakan, saya begitu memahami perasaan hati seorang gembala, almarhum ibu gembala kita. Ketika sekarang saya menjadi gembala, saya baru mengerti betapa memang tidak mudah menjalani kehidupan sebagai seorang gembala. Karena ada tanggung jawab yang besar yang harus dijalani. Oleh karena itu mari kita saling mendoakan. Supaya setiap kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, kalau saudara ikuti dari awal dan saudara perhatikan sungguh-sungguh. 2 Korintus 5 ayat 10 yang kita baca tadi. Betapa pentingnya kita hidup dalam kasih Allah yang sempurna. Penting, saudara. Supaya apa? Supaya kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman nanti. Ya. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan atas jalannya hidup kita. Karena satu kali ini kita pasti akan berdiri di hadapannya. Pertanyaannya siang hari ini apa yang harus kita lakukan? Kita mau tanya sama Tuhan, bukan? Apa Tuhan yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, tetaplah dekat. Melekat dengan Tuhan dan tetap bersatu dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Saudara tahu, saudara mengerti keadaan akhir-akhir zaman ini begitu penuh dengan tantangan, cobaan, godaan yang menyeret. Begitu banyak anak-anak Tuhan untuk terjebak oleh tipu muslihat si iblis. Kemarin saya dengar kabar dolar katanya. Jadi 8.000. Saudara pernah dengar? Ya, dari Google Finance. Wah, itu pekerjaan orang yang ngawur itu. Telah dibantah dan tetap berkisar sekitar 16.000 rupiah, 1 US dollar Amerika. Berita sedikit begitu bisa menghebohkan. Inilah keadaan dunia. Oleh karena itu saudara marilah kita mau tetap dekat, melekat dan bersatu dengan Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Yohanes 15 ayat 4 bilang begini saudara. Hendaklah kamu hidup bersatu denganku. Dan aku pun akan tetap bersatu denganmu. Jadi kalau saudara ingin bersatu dengan Tuhan, yang memulai untuk bersatu siapa? Kalau kita baca ini. Kita apa Tuhan? Kita loh. Hendaklah kamu hidup bersatu denganku dan aku pun akan tetap bersatu denganmu. Jadi kita tahu hasratnya Tuhan, hatinya Tuhan untuk tetap mau bersatu dengan kita. Karena itu keinginan Yesus, karena itu perintah Yesus. Yesus mau dekat dengan kita, Yesus mau melekat dengan kita, Yesus mau bersatu dengan saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara menikmati hubungan kasih dengannya. Saudara bisa merasakan apa itu kasihnya Tuhan. Saudara bisa mengalami apa itu hadiratnya Tuhan. Saudara bisa mengenal seperti apa suara itu Tuhan. Saudara nggak bertanya-tanya lagi, sebenarnya ini suara Tuhan atau suara apa ya? Tidak. Tetapi saudara bisa memastikan ini suara Tuhan. Ini suara Roh Kudus. Karena saudara begitu dekat dengan Dia. Saudara bisa mengerti, saudara bisa memahami apa itu yang namanya kasih yang sempurna. Bukan kata orang. Bukan kata hamba Tuhan. Bukan kata PKS, tetapi saudara mengalami sendiri. Ya. Saudara sungguh-sungguh bisa menikmati, saudara bisa merasakan karena saudara dekat, melekat dan menjadi satu dengan Tuhan. Saudara,
Katanya jeruk ini manis. Coba. Ya, katanya saudara, kata orang jeruk ini manis, jadi kata orang. Ya, karena itu saya harus bayar harga. Saya harus beli, saudara, untuk bisa memastikannya bahwa jeruk ini manis. Saudara, katanya kasih itu luar biasa indahnya dalam hidup setiap kita. Karena itu saya harus bayar harga untuk bisa memastikan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Dengan apa? Dengan memberikan waktu saya. Saya harus bayar harga dengan menyiapkan waktu saya untuk supaya dekat, melekat, dan bersatu dengan Tuhan. Harga itu yang harus saya bayar dalam hidup saya kalau saya ingin sungguh-sungguh membuktikan bahwa kasih itu luar biasa. Saudara, saya tidak akan pernah tahu jeruk ini manis, ya, atau tidaknya sebelum saya makan, betul? Saya nggak bisa tahu kalau sebelum jeruk ini saya makan menjadi satu dengan mulut saya, ada di dalam mulut saya, saudara. Saya tidak tahu, kita tidak akan pernah tahu, saudara, kasih Allah itu sempurna adanya sebelum kita dekat, melekat, dan menjadi satu dengan Dia. Bisa difahami, saudara? Karena itu saya harus baca Alkitab. Karena itu kita harus berdoa sungguh-sungguh. Karena itu kita harus menyiapkan waktu untuk memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Waktu sendiri dengan Tuhan. Baru ketika kita intim dengan Tuhan, saudara, baru kita menjadi satu dengan Yesus dan siap menghadapi hari penghakiman nanti. Amin. Karena kita telah menjadi satu dengan Dia. Kalimat selanjutnya apa? Dikatakan demikian. Sama seperti cabang tidak bisa berbuah kalau hidup terpisah dari pohonnya. Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu tidak hidup bersatu dengan Aku, kamu tidak akan bisa berbuah. Jadi saudara, kalau kita tidak bersatu dengan Yesus, kita tidak intim dengan Yesus, bagaimana kita bisa bertahan hadapi dunia dengan segala godaan, cobaan, dan ujiannya? Gak mampu, saudara. Dan bagaimana mungkin kita bisa berdiri di hadapannya kalau kita terpisah dari Allah? Istilahnya gini, saudara, boro-boro mau menghasilkan buah. Gak mungkin kita berbuah, orang kita terpisah dari Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 6 bilang begini, saudara. Setiap orang yang hidupnya terpisah dariku seperti cabang-cabang pohon yang dibuang keluar dan menjadi kering. Cabang-cabang itu akan dikumpulkan, lalu dilempar ke dalam api sampai hangus terbakar. Gak sanggup, saudara. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini betul-betul sepertinya saya mau tersungkur di bawah kaki Tuhan. Gak sanggup Tuhan. Gak ada kekuatan kemampuan di dalam hidup kita. Kita tetap akan memiliki ketakutan, keraguan ketika kita menghadap tahta pengadilannya kalau kita terpisah dengan Tuhan. Karena apa? Kita sadari kita hanya bisa mengalahkan dunia ini. Kita hanya bisa mengalahkan cobaan dan tipu muslihat si iblis ini. Saudara. Dan kita bisa mampu berdiri di hadapan tahta pengadilan kalau kita tetap dekat, tetap melekat dan menjadi satu dengan Dia. Itu, saudara. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah dekat dengan Tuhan. Carilah wajah-Nya. Selalu saudara siapkan waktu setiap hari intim dengan Tuhan. Ngobrol sama Dia, ngomong sama Dia. Seberat apapun masalahmu, ya memang itu berat, tetapi percayalah. Tuhan adalah kekuatan kita dan gunung batu kita. Dialah tempat perlindungan kita. Jadi tetaplah dekat, tetaplah melekat dan menjadi satu di dalam hubungan kasih dengan Dia. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, saudara,
Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita punya keberanian percaya, nanti kita punya keyakinan dalam hati kita ketika kita berjumpa dengan pengadilan Kristus, hukuman terakhir nanti. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 bilang begini, saudara. Di dalam kasih, ya, bukan di dalam kekuatan manusia, dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau kita benar-benar saat ini kita hidup di dalam kasih. Di dalam kasih Allah yang sempurna, saudara, kita tidak akan perlu takut hukuman. Oleh karena dialah Allah yang telah menyelamatkan kita oleh kasih dan anugerahnya. Persoalannya gini, pertanyaannya gini, apa yang bikin kita takut? Apa biasanya yang saat ini mungkin kita bikin ragu? Kalau kita takut hukuman Tuhan karena hubungan kita kurang baik, ayo, mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan dan menjadi satu dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau ketakutan kita itu muncul karena dosa kita, oleh karena perbuatan jahat kita, oleh karena kita tidak bertobat-tobat, saudara, mari kita jangan berbuat dosa lagi. Saya bersyukur kita memiliki Allah yang sempurna dan Allah yang gak ngejelimet. Allah yang sederhana ketika dia mau menyampaikan kebenaran untuk supaya kita berbalik dan bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara masih ingat kisah perempuan yang berzina, yang kedapatan berzina? Yesus katakan apa? Pergilah. Yesus tidak menghukum dia. Jangan berbuat dosa lagi. Hari ini saudara, kalau saudara masih hidup, kalau Tuhan belum panggil kita dan Tuhan belum datang yang kedua kali, itu karena Tuhan sabar. Karena Tuhan masih bersabar dengan kita. Supaya apa? Supaya kita berbalik dan bertobat. Itu aja saudara. Nah saudara, kita harus ingat, gak ada seorang pun yang tahu kapan hari penghakiman itu tiba. Gak ada. Ya, nggak ada seorang pun tahu kapan kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, tetapi kita harus tahu, saudara, ketika kita berdiri di hadapannya, sudah nggak ada kesempatan lagi, sudah tidak ada lagi waktu lagi untuk kita memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Karena itu pagi hari ini, saudara, siang hari ini, saudara, Tuhan mengingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Kasih tahu kiri kanan, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, 2 Petrus 3 ayat 14 katakan begini. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, karena kita menantikan hal-hal itu, apa yang kita nantikan? Ya kan, pertanyaannya gitu, waktu saya baca ini, saya tanya, apa Tuhan yang kita nantikan? Langit yang baru dan bumi yang baru yang akan jadi tempat tinggal kita nantinya. Wow, itu yang kita nantikan, yang seharusnya ada dalam hati kita saat ini, yang harus menyemangati kita saat ini. Ada langit yang baru dan bumi yang baru yang akan jadi tempat kita tinggal nantinya. Lalu kalimat selanjutnya apa dikatakan? Marilah kita berusaha untuk hidup tidak berdosa, tidak bernoda, dan siap bertemu dengan siapa? Saudara siap bertemu Tuhan? Yuk, mari kita jangan berbuat dosa lagi. Ketika kita masih hidup, ini kesempatan kita untuk kita terus hidup di dalam kebenarannya. Pertanyaan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan saat ini? Bukan nanti. Apa yang harus kita lakukan saat ini, saat kita masih hidup,
sebelum kita menghadap tahta pengadilannya. Yesus perintahkan dalam Yohanes 15 ayat 12 bilang begini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini saudara yang harus kita lakukan sebelum kita menghadap tahta pengadilannya. Supaya apa? Supaya saat ini ketika kita masih bisa hidup, kita berinteraksi, marilah kita saling mengasihi. Lalu di ayat 13 Yesus katakan apa? Dikatakan begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Jadi saudara, kasih yang luar biasa, kasih yang sempurna dalam kita ketika kita rela mengorbankan apapun yang berharga demi menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Jelas? Ya. Jadi saudara, kasih yang luar biasa, kasih yang sempurna dalam hidup kita itu ketika saudara rela mengorbankan apapun yang berharga demi menyelamatkan orang tua saudara. Demi menyelamatkan suami saudara. Demi menyelamatkan istri saudara. Demi menyelamatkan anak-anak saudara. Seperti Yesus yang rela mati di atas kayu salib. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Menyelamatkan kita. Dan itulah tujuannya saling mengasihi. Enggak salah saudara. Saudara memberikan kesenangan hati, kesukaan hati, kegembiraan hati buat orang-orang yang saudara sayangi. Misalnya orang tua saudara, pasangan saudara, anak-anak saudara, family saudara. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mereka menikmati bagaimana keadaan dunia yang boleh katakan saudara bisa ajak makan-makan, saudara pergi ke luar negeri, saudara bisa jalan-jalan. Enggak salah saudara. Ya, enggak salah. Saya percaya saudara, kita pasti bahagia kayak Sincia kemarin. Kita bahagia kan, kita senang kan, kita kumpul dengan keluarga besar kita, bersama keluarga kita. Ya kan, kita senang. Bahagia pasti. Kita sudah lama gak ketemu. Apalagi kalau kita kumpul semua orang-orang yang kita kasih itu di rumah Bapa di sorga. Itu pasti jauh lebih bahagia saudara. Ya. Karena apa? Karena orang-orang yang kita kasihi, mereka telah sungguh-sungguh memiliki keberanian percaya untuk menghadap tahta pengadilannya. Saudara mengasihi orang tua saudara? Saudara mengasihi keluarga saudara? Mengasihi family saudara? Orang-orang yang dekat dengan saudara? Pastikan. Kita mau pastikan siang hari ini mereka siap untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Kalau belum siap atau mereka masih ragu, kasihi mereka. Amin. Saudara harus berjuang sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya mereka dekat, melekat dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan. Sehingga saat hari penghakiman nanti, bukan cuma saudara yang menerima anugerah akan keselamatan. Menerima upah dari apa yang saudara buat selama ini. Tetapi orang-orang yang saudara kasihi, mereka juga bisa menikmati kebahagiaan. Dan itulah tujuan untuk kita saling mengasihi. Saudara mari, ini saatnya kita untuk menunjukkan bagaimana kasih yang sempurna yang ada dalam hidup kita kepada sesama kita. Amin. Dengan rela, tulus, ikhlas, murni, gak apa-apa. Tidak ada kepura-puraan. Dengan rela mengorbankan apa yang berharga dalam hidup saudara. Apa itu? Waktu saudara. Tenaga saudara, uang saudara, demi mereka bisa terselamatkan dan mendengar kabar baik, mendekat dengan Tuhan. Saudara, kita semua dipanggil untuk saling mengasihi dengan pengorbanan dan kesabaran tanpa syarat. Dan itulah buktinya bahwa saudara adalah murid-muridnya Kristus.
Mari, kita mau dekat, kita mau melekat, kita mau menjadi satu dengan Tuhan. Kita mau bertobat dan tidak lagi berbuat dosa. Dan kita mau hidup untuk saling mengasihi. Saya akan bacakan ayat penutup di Mazmur 36 ayat 7 sampai 9. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Sekalian umat manusia berlindung di bawah sayapmu. Kau limpahi mereka dengan berkat-berkat dari meja perjamuanmu. Dan membiarkan mereka minum dari sungai kesenanganmu. Karena engkaulah sumber hidup. Terang kami berasal dari terang-Mu. Amin. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Engkau telah berbicara kepada setiap kami. Dan biarlah Engkau terus memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau hidup untuk dekat dan melekat dengan Tuhan. Kami tidak lagi mau berbuat dosa. Kami mau berbalik dan bertobat. Dan kami mau hidup untuk saling mengasihi. Kalau sebentar kami akan makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati roti dan anggur yang ada di tangan kami. Kami boleh sungguh-sungguh menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Sehingga sempurnalah kasih yang ada dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau berkati perjamuan kudus yang akan kami lakukan siang ini. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Apakah saudara di tempat ini sudah memegang roti dan anggur ada dalam tangan saudara? Kalau sudah, mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersyukur saudara kepada Tuhan kita.
Ucapkan terima kasih kepadanya. Betapa sungguh Dia baik. Dia telah bersabar kepada kita. Dia penuh dengan kasih dan sayang kepada kita. Dia tidak meninggalkan saudara sendiri. Dia selalu berjalan bersama kita. Dia yang memimpin kita. Dan janganlah engkau takut ketika engkau menghadapi beratnya pergumulan, beratnya tantangan hidup ini. Oleh karena Tuhan sendiri akan berperang bagi kita. Dan Dia telah menunjukkan bagaimana kasih-Nya, pengorbanannya di atas kayu salib. Karena Dia begitu sangat mencintai dan mengasihi saudara. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu dan jiwamu. Dan lihatlah, kasih-Nya akan terus mengalir dalam hidupmu, yang akan terus memimpinmu. Bersyukur kepada Dia, naikkan syukur, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur bagi kemuliaan-Mu ya Yesus. Terpujilah kasih setia-Mu yang sempurna. Kau Allah yang selalu ada, selalu hadir bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Besarlah kasih setia-Mu ya Yesus. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh dahsyat dan ajaib. Dan biarlah setiap kami boleh terus membuka hati kami, merendahkan hati kami untuk mempersilahkan Engkau bekerja. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan nama-Mu sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.